Bapak Ibu mengucapkan selamat sore dan salam. Kita bersama-sama akan membangun ibadat KRT hari ini dari rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Amin. Mari ibu bapaknya dikasih Tuhan, kita nyanyikan kidung jemaat nomor 16, bait yang pertama dan 2, mengawali ibadat kita KRT sore hari ini. Ya Khalik semesta umatmu tolonglah. Khalik semesta umatmu tolonglah, memujimu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan Putera. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru, sabdamu jadilah, rohmu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan membimbing dalam permenungan kita saat ibadat sore hari ini dari kesaksian kitab Petrus yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Perkenankan saya baca yang demikian. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Demikianlah perikop yang ditulis oleh LAI. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian Bapak Ibu, tentu yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa sejenak untuk mohon pimpinan supaya di dalam permenungan ini saya dan dengan sungguh-sungguh ada di dalam kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini, walaupun dari rumah kami masing-masing.
Kami yakin hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan dan memberikan pembaruan dalam hidup kami. Dan kini saatnya kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang berkenan mengajar dan menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, waktu kita sekolah minggu dulu kita masih ingat pernah diajarkan menyanyi, dan saya yakin bapak ibu masih ingat walaupun mungkin juga lupa-lupa sedikit. Lagunya berjudul Mencari Damai. Nah, kira-kira demikian bapak ibu lagunya. Ke gunung tinggi ku naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan. Hanya pada Yesus ada kedamaian. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Melalui syair lagu ini, saya dan panjenengan bila mau merenungkan dalam-dalam, sangat bermakna. Membawa saya dan panjenengan kepada sebuah bayangan betapa semua orang ini mencari damai. Damai selalu menjadi dambaan setiap orang hidup. Sehingga perlu dicari sampai naik ke puncak gunung yang tinggi hingga turun ke lembah yang curam. Tetapi belum ada yang bisa mendapatkan di tempat yang tinggi seperti itu atau di lembah yang dalam seperti itu. Kesaksian iman telah membuktikan bahwa damai itu hanya bisa didapat di dalam Yesus Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, benar, karena Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan untuk semua orang. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari kesalahan orang, tetapi mencari orang yang bersalah dan berdosa untuk memberikan pengampunan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya mengampuni orang itu sungguh-sungguh bisa mewujudkan damai. Damai tidak bisa dicari dengan mencari siapa yang salah atau benar. Seperti yang sering kita lihat kala ada dua orang, dua pihak berselisih, berperkara, bermasalah, lalu dibawa ke sebuah peradilan. Di sana memang ada mekanisme, prosedur untuk bisa menetapkan siapa yang sesungguhnya bersalah dan siapa yang sesungguhnya benar. Ketika sudah diputuskan yang salah siapa, yang benar siapa, apakah itu berarti sudah selesai masalah? Apakah benar ketika sudah didapatkan siapa yang salah, siapa yang benar, lalu damai tercipta? Atau sebaliknya, malah berlarut-larut, bisa berkepanjangan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
betapa seringnya kita melihat bila ada yang ditetapkan sebagai pihak bersalah, apakah orang itu bisa langsung menerima? Oh ya, saya bersalah, maaf. Begitu kira-kira. Tapi Bapak Ibu, yang sering terjadi justru ketika orang dituduh bersalah, dia malah mencari-cari kesalahan orang lain. Intinya tidak mau disalahkan. Itu yang pertama. Apalagi ia harus mohon maaf. Wah, nanti dulu. Siapa dulu dong yang sungguh-sungguh bersalah? Saya dituduh bersalah itu belum tentu. Saya tidak terima saya ini disalahkan. Maka buat apa saya sekarang harus minta maaf? Jangan dulu. Begitulah kira-kira. Nah, sebaliknya bagi mereka yang ditetapkan sebagai pihak yang benar, lalu diharapkan untuk bisa memberi maaf supaya perkara ini bisa damai. Tidak semudah itu juga Bapak Ibu. Orang yang merasa benar dan sudah menjalani proses yang demikian, itu tidak gampang. Tidak semudah orang membalikkan tangan, oh ya, saya ampuni, saya maafkan. Tidak demikian Bapak Ibu. Banyak yang merasa bahwa dirinya sudah dipermalukan sehingga dia sulit untuk mengampuni. Enak aja, salah minta maaf. Begitulah kira-kira. Nah, bila ini yang terjadi Bapak Ibu, tentu damai itu tidak akan bisa diwujudkan. Kala di dalam pencarian harus dilakukan lebih dulu menetapkan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Sesuai dengan nasihat Rasul Petrus ini. Untuk bisa mewujudkan damai, dia mengingatkan ada beberapa hal penting. Yang pertama, tentang istilah seia sekata seperasaan, penuh kasih dan penyayang, rendah hati. Rasul Petrus memberikan sebuah wacana, pemahaman bahwa manusia ini memang beragam. Manusia ini tidak ada yang sama sekalipun kembar. Punya kelemahan dan kekuatan, punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Istilahnya, setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Terkadang percekcokan, perselisihan atau lawan dari damai itu cenderung akibat karena perbedaan. Nah, apakah perbedaan ini benar harus menjadi biang keladi sebuah percekcokan, perselisihan atau lawan dari damai itu? Coba Bapak Ibu kita lihat, kalau Bapak Ibu pernah melihat alat musik namanya harmonika atau alat musik yang lain. Nah, di sana nada-nada yang dihasilkan setiap tut itu berbeda. Dari do sampai si, sampai do tinggi, si tinggi dan sebagainya. Apabila nada-nada itu dibunyikan secara bergantian yang teratur, itu akan menghasilkan sebuah bunyi-bunyian atau musik yang bisa meneduhkan, menyejukkan hati. Yang susah bisa terhibur, yang lemah bisa dikuatkan. Demikian dengan bunyi-bunyian itu. Maka Bapak Ibu, ketika perbedaan yang ada
itu dikelola, ditata dengan baik. Mana seharusnya yang lebih dulu berbunyi, mana yang harus bertahan untuk diam dulu. Nah, suatu saat yang ditetapkan dia harus berbunyi, bila ini ditata dengan bagus, maka akan bisa menghasilkan bunyi-bunyian yang indah, menguatkan hingga menghibur. Demikian sesungguhnya perbedaan yang terjadi di antara kita semua. Itu perlu kita manage. Jangan paksakan orang yang berbeda itu harus sama, wong memang dia berbeda. Maka sehati, seia, sekata, seperasaan itu artinya supaya semua orang yang berbeda-beda ini tetap punya perasaan yang sama, adalah untuk menciptakan damai, titik. Nah, bagaimana caranya? Rasul Petrus melanjutkan yang kedua. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi baiklah engkau harus memberkati mereka. Nah, ini ada sebuah petuah Bapak Ibu. Petuah itu begini. Apakah Bapak Ibu ini senang kalau punya musuh? Atau sebaliknya Bapak Ibu semua ini selalu mendapatkan tidak punya musuh di dalam hidup ini? Nah, ada petuah. Jika memang tidak menghendaki punya musuh dalam dunia ini, maka jadikanlah kawan semua orang yang memusuhi saudara. Nah, bila musuh-musuh itu dijadikan kawan, lambat laun kita hanya punya kawan. Tidak ada seorang pun yang akan menjadi musuh kita. Persis sama yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalau memang ada orang yang memusuhi kamu hingga melawan kamu, doakan, berkati mereka, supaya mereka tidak selalu menjadi lawan atau musuh. Sebaliknya, ia bisa berbalik untuk menjadi kawan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita menjadi lebih jelas bahwa damai itu memang sulit kalau dicari. Tetapi damai itu kalau diwujudkan tidak sulit. Kalau orang mencari sampai ke gunung tinggi, ke lembah yang curam, tidak mendapat. Tapi sesungguhnya damai itu sudah disediakan. Kenapa harus dicari? Damai itu di dalam Yesus Kristus. Dia yang mengajari saya dan panjenengan untuk hidup seia sekata, seperasaan, penuh kasih, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi saya dan panjenengan. Itulah juga yang disaksikan oleh Rasul Petrus untuk dilanjutkan, disampaikan kepada saya dan panjenengan. Berbahagialah kita semua yang mendapatkan damai dan mencarinya walaupun sulit, tetapi bisa menemukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita nyanyikan Ibu Bapak untuk mengingat sekaligus kita yang pernah mendambakan sebuah kedamaian melalui Kidung Ria nomor 92, ke gunung tinggi ku naik. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Kidung Ria nomor 92 seperti yang saya nyanyikan di depan, kita nyanyikan bersama sekali saja, ke gunung tinggi ku naik-naik. Ke
tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan. Hanya pada Yesus ada kedamaian. Semoga lagu ini mengingatkan kita semua untuk selamanya. Pada Yesus ada kedamaian. Amin. Kita himpun persembahan untuk ibadat hari ini. Teriring nyanyian kidung jemaat nomor 178. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 2. Nomor 178, bait yang pertama dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengar sabar dan hikmat-Nya. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami berbahagia hari ini kala Tuhan sudah berkenan menunjukkan kami jalan mendapatkan damai. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus Tuhanku datang ke dunia bukan untuk mencari kesalahan orang, namun mencari orang yang bersalah dan berdosa untuk memberikan pengampunan. Demikianlah yang harus menjadi pemimpin hidup kami, penuntun pikiran kami. Untuk mendapatkan damai, kami tidak harus mencari siapa yang bersalah atau yang benar, tetapi lebih penting adalah siap untuk memaklumi setiap orang yang bersalah, sehingga di sana akan tercipta damai, bukan saling tuntut, bukan saling tuduh hingga saling fitnah, tetapi lebih terbuka dan rendah hati
hingga menciptakan satu dengan yang lain bisa menerima keadaannya sendiri-sendiri. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur, saat ini kami bawa persembahan kepadamu, tolong berkati persembahan kami ini. Tuhan, kami sadar betapa sampai hari ini kami masih berhadapan dengan fenomena yang sungguh-sungguh masih belum usai tentang COVID-19 yang mendera hidup bangsa dan sesama kami. Hingga banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa beraktivitas oleh pandemi yang sedang terjadi. Tolong Tuhan, Engkau yang mempunyai kuasa, berkenannya untuk segera mengakhiri semua kesulitan yang sedang menghimpit kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak, mulai dari yang ODR, ODP, PDP, hingga sekarang ada OTG. Biarlah Tuhan tetap memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka semua, yakin bahwa Tuhan akan menolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami bersama-sama GKJ Jemaat Kertosono, senantiasa memohon kekuatan dan berkat Tuhan untuk warga jemaat di tempat ini. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama saja. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita undur dari tempat ini, undur dari kegiatan ibadat malam ini, kembali ke kehidupan kita masing-masing. Berkumpul bersama keluarga untuk merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh membawa damai kita semua. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta tinggal diam di tempat saudaraku masing-masing hari ini kekal selamanya. Amin. Akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga. Tetap waspada dan sabar di rumah saja sampai Tuhan berkenan memulihkan kondisi kita semua. Amin.